Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebagai pembicara pertama dari tim Pro, saya dengan tegas mendukung penuh musik kita, yaitu Dewan ini akan memprioritaskan pelestarian tradisi budaya meskipun harus mengorbankan percepatan kemajuan sosial. Karena bagi kami, masyarakat tidak hanya membutuhkan modernisasi dan integrasi ekonomi semata, namun masyarakat membutuhkan identitas, solidaritas, dan keberlangsungan budaya yang diwariskan secara lintas generasi. Dan ketika seluruh tradisi dipaksa tunduk pada modernisasi secara masif, maka yang hilang bukan hanya budaya, melainkan akar komunitas itu sendiri. Dewan juri yang saya hormati, dalam mosi ini terdapat komunitas adat Kairan yang selama ratusan tahun mampu mempertahankan sistem rumah adat sebagai fondasi kehidupan sosial mereka. Dalam sistem tersebut, tanah dimiliki secara kolektif. Keputusan penting ditentukan ketua adat dan pemuda wajib menjalani magang budaya sebelum melanjutkan pendidikan maupun pekerjaan di luar desa. Namun, hari ini status quo modernisasi memiliki tendensi untuk mampu mendorong kepemilikan tanah secara individual, integrasi cepat ke sistem perkotaan, dan kebebasan penuh pemuda meninggalkan komunitas adat. Sekilas, hal ini terlihat sangat progresif, tapi jika dikontekstualisasikan dalam perubahan tersebut, ini akan berpotensi menciptakan hilangnya identitas budaya, fragmentasi sosial, dan melempahnya solidaritas komunitas adat. Karena bagi masyarakat Kairan, rumah adat bukan hanya sekedar sebagai simbol, melainkan fondasi kehidupan sosial dan perlindungan komunitas budaya mereka. 3 kata kunci pada mosi kita, yaitu yang pertama, pelestarian tradisi budaya, berarti perlindungan hukum dan finansial terhadap kepemilikan tanah secara kolektif, pengambilan keputusan oleh ketua adat, dan kewajiban magang budaya bagi pemuda Kairan. Yang kedua, kemajuan sosial, merujuk pada percepatan kepemilikan tanah individu, kebebasan pemuda dalam meninggalkan desa, dan reformasi hak waris individual. Yang ketiga, prioritas, negara harus mampu memilih menjaga keberlangsungan budaya masyarakat adat meskipun beberapa bentuk modernisasi berjalan lebih lambat. Analisis status quo, hari ini banyak negara memiliki tendensi menganggap bahwasannya masyarakat adat sebagai kelompok yang tertinggal dan harus diintegrasikan ke sistem modern. Akibatnya, modernisasi dilakukan secara agresif tanpa harus mempertahankan stabilitas budaya dan kesiapan sosial. Padahal, banyak kasus kesiapan sosial itu justru mampu menciptakan keterasingan budaya, konflik antar generasi, dan eksploitasi tanah adat, serta hilangnya solidaritas sosial secara masif. Beban pembuktian kami dari tim Pro yaitu, yang pertama, kami harus mampu membuktikan bahwasanya pelestarian budaya lebih penting untuk menjaga keberlangsungan adat dibandingkan percepatan modernisasi yang terlalu masif. Karena budaya bukan sekedar simbol tradisional, namun budaya adalah soal menjaga identitas komunitas, solidaritas masyarakat, mekanisme hidup kolektif, dan keberlanjutan generasi adat. Ketika modernisasi dipaksakan terlalu cepat, maka yang terjadi adalah masyarakat adat berpotensi untuk kehilangan bahasa, nilai sosial, bahkan ruang hidupnya sendiri akibat eksploitasi dan individualisme. Artinya, tanpa pelestarian budaya, maka komunitas adat dapat kehilangan fondasi keberadaannya secara permanen. Kami dari tim pemerintah membatasi mosi ini pada komunitas adat yang memiliki sistem sosial yang kolektif, stabil, fungsional, dan mampu diwariskan secara turun-temurun seperti rumah adat Kairan. Masuk ke dalam argumen saya, yaitu argumen yang pertama, pelestarian budaya menjaga keberlangsungan identitas masyarakat adat secara lintas generasi. Dewan juri yang terhormat, budaya tidak bertahan hanya melalui cerita ataupun simbol semata. Budaya mampu bertahan melalui praktik hidup yang nyata, pendidikan budaya, dan regenerasi sosial yang terus diwariskan. Ketika pemuda adat dipaksa berintegrasi terlalu cepat ke sistem urbanisasi tanpa keterikatan budaya yang kuat, maka generasi berikutnya berpotensi akan kehilangan bahasa lokal, sejarah komunitas, serta prinsip identitas masyarakat adatnya sendiri. Contoh nyatanya saja adalah banyak komunitas di berbagai negara kehilangan bahasa daerahnya sendiri karena generasi mudanya lebih diarahkan untuk menuju integrasi modern dibandingkan pelestarian budaya lokal. Akibatnya, budaya-budaya tersebut tersisa sebagai simbol pariwisata, bukan lagi identitas dari masyarakat itu. Analisis kritisnya adalah karena itu, magang budaya bukan bentuk restriksi semata, melainkan mekanisme regenerasi sosial agar budaya tidak hilang akibat homogenisasi global secara masif. Argumen yang kedua yaitu, kepemilikan tanah kolektif melindungi masyarakat adat dari eksploitasi dan ketimpangan sosial. Dewan juri yang terhormat, bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar aset ekonomi semata, melainkan tanah adalah ruang hidup, sumber keberlanjutan, dan simbol solidarisme komunitas. Ketika kepemilikan tanah diindividualisme secara masif, maka masyarakat akan menjadi lebih rentan terhadap tekanan ekonomi, eksploitasi korporasi, dan ekspansi pihak secara eksternal. Contohnya, di banyak wilayah adat, tanah yang awalnya dimiliki bersama akhirnya berpindah ke perusahaan besar karena individu menjual lahannya akibat
akibat tekanan ekonomi. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan ruang hidup dan stabilitas sosialnya sendiri. Argumen yang ketiga, yaitu sistem adat masih relevan dalam menjaga solidaritas dan stabilitas sosial masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, modernisasi seringkali dipandang sebagai simbol kemajuan sosial. Namun, dalam realitasnya adalah modernisasi juga menciptakan individualisme, fragmentasi sosial, dan keterasingan komunitas secara signifikan. Sementara sistem adat seperti rumah adat justru mampu membangun solidaritas dan tanggung jawab kolektif serta keterikatan sosial yang kuat. Solusi dan mekanisme dari tim kami pihak pemerintah adalah terdapat dua pihak yang sangat penting, yaitu pihak pemerintah dan pihak negara. Yang pertama, pihak pemerintah harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap sistem rumah adat serta mempertahankannya kepemilikan tanah kolektif dan mendukung pendidikan budaya. Yang kedua, negara harus mampu memberikan bantuan secara finansial serta perlindungan terhadap rumah adat dan pengawasan terhadap eksploitasi eksternal. Karena itu, solusi kami dari tim pemerintah adalah negara harus mampu memprioritaskan pelestarian budaya dan tetap membuka akses modernisasi secara bertahap dan tidak destruktif. Analogi sederhananya adalah ketika kita memaksa masyarakat adat meninggalkan seluruh tradisinya demi modernisasi yang cepat, maka sama saja seperti mencabut akar sebuah pohon lalu berharap pohon itu tetap akan bisa berdiri kokoh. Namun, pohon itu mungkin akan terlihat hidup sementara, tapi faktanya perlahan akan kehilangan pijakan dan akhirnya runtuh. Pohon itu tidak akan bisa hidup kembali. Begitu pula masyarakat adat. Ketika identitas dan budaya sistem sosialnya dicabut secara masif, maka yang hilang bukan sekedar tradisi, melainkan keberlangsungan komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, pada akhirnya kami dari tim Pro percaya bahwasanya pelestarian budaya adalah upaya untuk menjaga identitas dan solidaritas serta keberlangsungan masyarakat adat dari arus modernisasi yang terlalu masif. Karena kemajuan tanpa identitas hanya akan menciptakan masyarakat yang kehilangan akar budayanya sendiri. Oleh karena itu, kami dari tim Pro dengan tegas, dengan penuh percaya diri, mampu mendukung penuh mosi kita dan mengimplementasikan mosi ini tanpa keraguan. Bangga sebagai tim Pro. Terima kasih.